komputer aja. Karena kemarin pakai cloud, sinyalnya kurang bagus, jadi error. Oke, jadi pertama eh kita buka QGIS-nya ya. Mohon izin Bu, Ya, sebelumnya. belum kelihatan. Di saya gelap Bu, hitam gitu udah di belakangnya. Oh sebentar Hitam. Bu, kalau gigisnya kelihatan sekarang, coba Oh sebentar. iya Oh benar, ya, Bu. tunggu sebentar coba. Masih loading QGIS. Lama ya. Tapi kan kalian udah sesuai sama yang nomor yang kemarin ya. Kan udah datanya udah kalian download semuanya kan? Sudah, Bu. Tunggu sebentar nih ya, ini agak lelet ya. Nanti kalau suara saya keputus-putus, nanti tolong dikasih tahu ya. Coba kita ini stop share ya dulu ya, biar nggak lelet ya. Oh, udah ini ya. Udah kelihatan belum QGIS-nya? Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke ya, kita ulang aja mulai ya. Oke, yang pertama kita cari datanya dulu kan. Kan kita yang tugasnya kan mengklasifikasikan ya. Hmm, karena pakai sama Zoom nih ya. Agak lelet coba. Telah. Ini saya matiin dulu. Nah, share screen. Kok susah di sini? Aduh, 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 aduh. Oke, kita tambah di sini aja ya. Di layer, add layer. Ini kita masukin dulu karena dia bentuknya raster, kita add raster layer. Ini kan kita pilih kan yang kemarin itu. Kemarin itu ya, anggap saya pakai yang 2017 ya. Nah, jadi kita buka kan. Kemudian kita add. Kemudian kita close. Nah, ini udah kelihatan kan dia. Nah, ini udah kelihatan dia petanya ini. Kemudian kita pastikan kalau misalnya dia CRS-nya udah yang PGS 50S. Ini tadi saya udah record ya, udah ya. Udah. Udah ya. Oh, udah. Nah, kemudian kita tambahkan batasnya. Kan kemarin kita pakainya das tukat mati. Nah, ini kita tambahkan layer, kemudian sama add layer. Tapi tukat mati itu kan dia vektor, jadi kita add vektor layer. Ini kita pilih lagi. Nah, ini mungkin udah ya kemarin. Yang SAP ya. Oh enggak ya. Oh bukan yang itu berarti. Di download.
Kita pilih yang SHP, open, add, close. Nah ini ya dia ya, ini jadi tukat matinya mungkin warnanya ganti aja biar nggak bingung. Ini kita ganti misalnya warnanya kuning gitu ya biar kelihatan. Oh, ada kuningnya nih. Oke, nah ini dia kan. Sekarang kita potong gitu ya, kita klip. Nah karena yang kita mau klip itu adalah raster, maka kita pilih di menu raster ini. Kemudian extraction. Kemudian pilih yang clip raster by mask. Jadi mask layernya itu, jadi input layernya adalah yang keseluruhan ini, yang data sentinel ini. Kemudian mask layernya, dash sukat matinya. Nah gini ya, kemarin mungkin saya lupa ceritakan bahwa setiap kita kalau misalnya mau menganalisis, itu kita apa namanya? Ntar dulu. Ini gimana cara pindahin? Nah, kita harus apa namanya? Isikan target ini ya. Kemudian yang terakhir, eh nah itu dah. Jadi biar nanti hasilnya itu dia juga sudah berkoordinat OTM atau memiliki koordinat proyeksinya. Kemudian kita run. Nah, kemudian kita close. Nah, setelah udah diklip ini, mana dia? Ini mau coba matiin. Coba ini. Coba ini gimana? Nah, jadi udah terklip. Nah, namun ini kan dia masih bentuknya raster. Kalau raster ini itu kita nggak bisa edit-edit gitu ya. Jadi nanti kalau kita mau mengisikan keterangan itu kita eh, apa namanya harus mengubah dia dari raster menjadi vektor. Nah, untuk mengubah dari raster menjadi vektor, kita bisa menggunakan menu raster, kemudian conversion ini. Kemudian kita buatnya adalah polygonize. Jadi kita mengubah data dari raster ke vektor. Nah, kalau kita kebalikannya, misalnya dari vektor mau jadi raster, itu kita rasterize. Jadi untuk sekarang karena kita mau mengubah ke data vektor agar bisa diedit, maka kita menggunakan polygonize ini. Nah, yang penting di sini pada saat conversion itu eh ini sebelumnya ya, lupa saya. Ini yang kita lihat kan apa namanya? Kita properties dulu ya. Nah, ini kita classify dulu. Artinya kita mengklasifikasikan nomor-nomornya ini biar nanti ini yang akan diubah menjadi vektor. Nah, cara yang mengubah tadi kita klik kanan, kemudian properties, kemudian kita ganti kita classify ini. Di simbologi kita classify. Nah, udah sisa tinggal sedikit. Tadi kan ada yang nol, ada dan lain sebagainya itu ya. Jadi kita ubah dulu dia agar tercluster. Jadi kita classify di bagian simbologi. Tinggal klik classify. Kemudian kita oke. Oke. Setelah udah Setelah udah yang sesuai sama yang kita klip aja, tadi kan ada banyak nih, ada nol, ada tidak terlihat, nah gitu ya. Jadi sekarang setelah udah di classify itu di rasternya, kemudian baru kita polygonize. Kita klik raster, kemudian extraction ini,
Kemudian, salah ya. Conversion, kita polygonize. Nah, ini name-nya ini yang nanti akan kita gunakan. Nah, jadi kalian bisa bisa ubah ini. Jadi defaultnya dia pakai DN. Kalau kalian mau mengubah misalnya dengan apa, boleh gitu ya. Nah, kemudian setelah nanti kita mengubah raster ke vektor, itu dia ketika kita oke aja, kita run, itu dia akan tersimpan sebagai file yang sementara atau temporary. Ini nanti kalau kalian buka lagi QGIS-nya bisa saja hilang. Nah, sebab itu kalian simpan aja dia. Ini di advanced parameter ini. Kalian klik yang tiga ini. Jadi biar kesimpan nanti pada saat kalian buka QGIS-nya lagi, itu dia masih ada. Tapi kalau kita nggak simpan, dia hanya pada saat dibuka sekarang aja dia bisa ada. Nanti pas dibuka lagi, nanti dia bilang hilang gitu. Karena kita hanya, karena itu adalah file temporary. Jadi di advanced parameter ini, itu kita klik yang tiga ini, save to file. Save to file. Nah, misalnya vektor tata guna lahan. Nah, kita run. Nah, dia udah jadi. Nah, ini bisa kita matikan dulu ya biar nggak bingung. Nah, sekarang dia kan masih semuanya sama nih. Warnanya kan masih sama. Jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa bedain yang mana misalnya. Kan kita nanti akan mengganti dia itu ke seperti ini kan di Sentinel ini. Yang ada waternya, ada cropsnya, ada bull areanya, ada trees, dan lain sebagainya. Nah, ini kita sekarang apa namanya? Harus mengklasifikasikan dia. Misalnya yang merah nih lahan terbangun, yang kuning nih kebun. Terus kemudian yang kalau crops tuh bisa kebun, bisa irigasi gitu ya. Kemudian ini yang warnanya hijau tua, pohon. Kemudian yang warnanya ini mangrove gitu ya. Terus habis itu yang warnanya apa lagi ada nih di sini di sekitar sini. Nah, ada yang biru. Biru nih berarti water dia, air gitu ya. Nah, sekarang kita mau mengklasifikasikan itu. Caranya kita ini kita tumpuk dia dulu. Nah, sekarang ini kan masih kuning semuanya. Jadi kita simbol gitu categorize dulu ya. Kita klik kanan, kemudian properties. Nah, di simbologi itu kalian pilih categorize. Nah, kan belum muncul apa-apa nih. Nah, kalian ganti dulu value-nya. Ganti sama DN atau apa yang kalian tadi tulis tuh. Kalau di sini saya buatnya DN. Nah, kan tetap belum keluar. Nah, habis itu kalian classify. Kita oke. Tapi kemarin kalian udah bisa kan masukin datanya itu? Baru mengklasifikasikannya bingung kan? Apa masukin datanya juga masih bingung? Izin Bu, kemarin banyak yang nggak bisa masukin file SHP ya Bu. Oh, SAP-nya. Tapi setelah itu Masih, harusnya udah, hah? setelah itu harusnya udah sama paling tinggal buat mapnya aja bingung buat bikin biar di legend tuh yang keluar tuh nama tata guna lahan yang kita namain tadi Bu. Oh gitu. Oke, kalau SAP-nya coba ya. eh karena di masih kebuka ya. Coba nanti saya lagi grupin ya. Tapi kalau yang lain ada yang udah bisa buka? Apa semua nggak bisa?
Saya udah Bu, tapi saya lupa Bu kemarin gimana dapet saya. Oh gitu ya. Coba ya ini ya ulang yang Izin belum Bu, ya. tadi Ya, sudah saya bantuin temennya, itu tinggal diekstrak aja file zipnya. udah bisa ya berarti. Bisa Bu. Nah, oke, berarti kita tinggal bikin peta klasifikasinya aja ya kan? Ya oke. Nah ini kan sudah kan tadi ulang ya. Kita klik kanan, kemudian kita Ntar dulu ya. Oh, oke. Jadi tadi intinya itu pertama kan masukin apa namanya data rasternya yang tata guna lahan yang kalian dapat sesuai sama NIM. Apa sesuai dengan urutan kemarin ya. Ada yang 2017 sampai 2024 kalau nggak salah. Kemudian kalian masukkan SHP dan sukat mati sebagai batas. Kemudian kalian klip. Setelah kalian klip, dia bentuknya akan seperti ini. Nah, namun ini kan masih dalam bentuk raster. Nah, kalau karena bentuk raster itu nggak bisa diedit-edit gitu, tidak bisa diklasifikasikan. Sehingga untuk mengklasifikasikannya itu kita harus mengubah raster menjadi vektor. Nah, caranya tadi raster, kemudian conversion, kemudian polygonize. Nah, ini saya print screen ya. Nah, ini yang penting-penting ya. Nah, ini saya masukin aja di ke Word nanti mungkin kalau misalnya jelek-jelek recordingnya nggak bisa. eh, nah, ini ya. Sebelumnya, sebelumnya yang digunakan adalah vektor raster, extraction, raster by mass. Nah, ini saya foto aja. Nah, jelek-jelek kalau nanti nggak bisa. Hmm. Jadi raster tuh ini, clip raster ini, kemudian baru polygonize. Nah, setelah itu dia akan jadi seperti ini. Nah, pertamanya dia nggak belum berbeda-beda, dia jadi satu. Untuk membedakannya, kita klik kanan, kemudian properties, kemudian simbologi. Ini kita classify. Nah, ini kita isi aja ya. Nanti siapa tahu kalian nggak bisa. Ini, ini kita pilih di sininya. Ini pilihnya classify ini ya. Nah, di classify. Nanti kalau udah di classify, oh, sebelum startnya juga di gitu ya, di classify ya. Jadi di klip yang tadi ini yang masih raster, ini juga properties. Ini kalian juga classify. Classify ini dulu ya. Di klip mas. Kalian jadi classify di raster dulu, baru classify di vektornya.
Oke, saya lanjutin ya. Jadi classify di raster dulu, kemudian classify di poligonnya. Nah, nanti udah jadi seperti ini. Ada warna-warna ini. Nah, untuk menyatakan ini tuh apakah dia water, apakah trees, apakah crops, build area. Nah, ini kita harus lakukan gini ya. Kita klik dulu yang data awalnya, data raster awalnya. Nah, ini kita kan tahu nih misalnya yang merah nih tadi adalah build area. Nah, ini kita coba hapus dulu ya. Nah, jadi yang warnanya ini tuh caranya ini. Nah, itu kita klik kanan dulu, kemudian open atribut tabel. Nah, ini juga di print screen aja dulu. Di vektor yang udah terklasifikasi. Kita klik kanan, habis itu open atribut tabel. Nah, ini ya. Kemudian, pada saat kita open atribut tabel, nah dia bentuknya seperti ini. Nah, kan kita nggak bisa, belum bisa nih nambahin apa-apa. Maka kemudian kita lakukan ini, edit ya. Kita klik dulu yang gambar, apa nih, pulpen ya. Nah, tekan gambar pulpen, itu ya. Nih pulpen ini harus hidup. Kalau misalnya pulpennya nggak hidup, nggak bisa kita menambahkan apa-apa. Nih pulpen ini yang penting ya. Nah, setelah pulpennya udah hidup, nah setelah sudah hidup ya, kita bisa tambahkan kolom baru. Kolom tuh yang ini ya, dengan judul tata guna lahan. Nah, jadi kita bisa menambahkan dia tata guna lahan gitu ya. Ceritanya apa? Misalnya ini build area. Jadi kita mau pilih build area gitu. Nah, kita tambahkan dulu dengan cara ini. Ada yang warnanya kuning ini. Ini apa ya bahasanya ini? Tambah add fill. Nah, ini biar ingat ya, yang kuning ini ya. Nah, ini setelah dihidupkan baru bisa kita, nah ini ya, add fill. Nah, yang ini ya. Ini kok nih yang kalau yang di sampingnya untuk ngapus. Kalau yang kuning untuk nambah, yang sebelahnya untuk ngapus. Nah, add fill namanya. Nah, setelah di add fill, kita tambahkan namanya, name-nya adalah tata guna lahan. Nah, type-nya ini, nah di dalam pemetaan itu ada beberapa jenis data yang bisa kita tambahkan dalam atribut. Kan atribut itu adalah informasinya ya. Jadi GIS kan integrasi antara data, ada gambar data yang berkoordinat dan atribut informasinya. Nah, ini tipe datanya itu itu bisa banyak ya. Ada ini integer, artinya angka gitu ya. Kalau ini saya sih nggak tahu bedanya, tapi kayaknya biasanya yang dipakai 64 bit kalau angka. Kemudian ini desimal, artinya ada koma. Kalau integer ini nggak bisa dia koma, dia angka bulat. Nah, ada teks. Ini kalau kita mau nambahkan kata-kata. Kayak sekarang kan mau kita tambahkan
keterangan. Nah, itu kita gunakan yang teks. Ada date juga, date biasanya kalau date itu untuk tanggal. Dan terakhir itu Boolean itu true or false. Cuman ada dua aja datanya, true or false seperti itu. Nah, karena kita mau ngasih keterangan, kita pakainya yang teks. Nah, lengthnya anggap aja seberapa panjang. Kalau misalnya kata-katanya panjang, nah mungkin 100 gitu ya, 100 kata gitu. Atau kalau misalnya pendek, 10 aja gitu. Atau misalnya yang kita buat aja 50 gitu ya, biar nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang. Kemudian kita oke. Nah, ini akan muncul kolom baru di samping datanya tadi. Nah, ini ya. Nah, kita shift dulu ya, shift. Nah, jadi nanti ketika shift udah apa yang kita lakukan itu udah tersimpan. Nah, ini kan masih ada yang sama ya, 11, 11, 7, 5, 5. Padahal ini sama kan. Nah, kita jadikan satu dulu. Untuk menjadikan satu, kita dissolve. Nah, kita X dulu. Kita matikan dulu ininya ya. Nah, terus kemudian kita lakukan vektor, geometry tools, bukan, analysis tools. Ih, oh, geoprocessing tools ya, lupa saya. Nah, ini kita pakai yang dissolve. Nah, yang kita input adalah data vektornya ini. Kemudian yang penting adalah kita tekan ini, dissolve field ini. Kita pilih yang DN. Ini penting ya. Jadi dissolve fieldnya harus ditekan. Kalau enggak dia nanti pilih sendiri gitu. Nah, karena kita yang mau kita jadikan satu adalah DN, jadi kita pastikan di dissolve field-nya itu kita pakai DN. Kemudian oke. Nah, nanti hasilnya kita simpan di sini ya, save to file. Dissolve vektor tata guna lahan. Nah, kita run. Terus, nah ini. Nah, bedanya sekarang nanti kita pas buka open atribut tabel. Nah, jadinya nilai DN itu dijadikan satu, yang 4 4, 10 10 gitu. Jadi tadi yang banyak itu dijadikan satu, di merge lah kalau bahasanya itu dijadikan satu. Jadi kita lebih mudah mengisikannya. Jadi nggak terlalu banyak data yang kita harus isi gitu. Karena kan sebenarnya sama dia tata guna lahannya. Nah, kemudian ini juga kita apa tuh namanya? Kita properties. Ini sama kayak tadi, kita categorize, value-nya kita ganti DN, kemudian kita classify. Nah, sekarang yang ini boleh dihilangin atau di remove juga nggak apa-apa. Kita pakai yang dissolve ini aja. Nah, sekarang kita klik kanan, kemudian open atribut tabel. Ini kita hidupkan dia mode editingnya. Nah, sekarang untuk mengisikannya atau mengklasifikasikannya, kita tinggal memilih setiap DN. Misalnya nih 4. Kita klik gini. Dia. Ntar dulu ya. Nah, nah, itu dia yang berwarna kuning ini atau yang ini ya, kayak terpilih ini. Nah, itu yang nilainya lah DN-nya 2 gitu. Sekarang kita tinggal mengikuti. Kita hidupkan lagi yang ini. Terus kita matiin yang ini. Nah, ini kita tinggal sesuaikan. Oh, ini kan di sini dia ya warnanya hijau ini kan. Coba ya kita.
Nah, jadi dia warna hijau itu yang terpilih itu. Nah, warna hijau itu di sini itu dia kan tris. Jadi kita copy aja ini, copy. Nah, kita taruh di sini. Pasti tris. Di mana tadi ya? Ini ya benar ya. Ini ya. Nah, oke, ini tris ya, karena dia adalah di bagian hijau. Sekarang kita coba yang 7. Nah, ini di bagian sini, di bawah sini. Ini kan kayaknya dia mengikuti yang warnanya ini ya. Coba kita lihat ya. Coba kita matikan yang ini. Nah, itu yang di bagian bawah kan yang warnanya orange muda ini ya. Orange muda ya. Nah, itu ya. Oh, jadi sama dia di atas juga ini warnanya orange muda, ini orange muda. Ini orange muda. Nah, kita lihat di sini orange muda itu apa? Oh, ini kayaknya Rainlands ya. Mana dia? Nah, ini ya yang terpilih ini ya. Oh, kan pas di sini dia. Berarti Rangeland. Boleh nih di bahasa Indonesia boleh ya. Lahan terbuka gitu ya. Nah, ini kita copy aja Rangeland. Ini boleh pakai bahasa. Nanti kalian boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris ya. Kalau malas lagi ngeditnya. Nah, ini kita isi dulu Rangeland. Kita paste. Nah, lagi kita coba lagi. Kita cari misalnya ini yang belum isi. Nah, ini yang mana nih? Nah, ini yang ada di sini ya. Coba kita matiin. Nah, ini yang warnanya oranye tua ya. Ah, oranye tua. Oranye tua itu di sini crops. Copy. Ini kita isi crops. Terus habis itu lagi kita cari nih misalnya. Nah, ini yang ini kan, yang banyak ini. Nah, itu dia merah. Jadi kalian kita harus coba cari merah. Ini kan build area. Ini link untuk Sentinelnya ada di grup itu ya, yang Living Atlas itu ya, yang terakhir saya kirim. Ini kalian tinggal isikan saja ini. Terus habis itu lagi dikit nih. Nah, ini kita lihat nih sekarang. Ini yang agak bentuknya lekuk-lekuk. Nah, kita matiin lagi. Nah, yang lekuk-lekuk itu, kita yang lekuk-lekuk ini biru ya. Ini ya. Ini kan di sini kan di sini. Nah, ini biru ya. Biru itu adalah water atau air ya. Jadi daerah perairan gitu ya. Hmm. Kita lagi dua, kita cari lagi. Kita tadi suara saya keputus sampai mana? Halo? Suara saya tadi keputus sampai mana? Suara saya masih kedengaran apa udah enggak?
Masih Bu, masih Bu. Terdengar, Bu. Tadi terakhir sampai mana? Ini dah Bu, sampai terakhir ganti nama gini ya, tata Oh, guna ganti lahannya. namanya. Oke. Terus nih ya, lagi sedikit ya. Kita coba ini lagi dua. Nah, ini kita hidupin dulu. Nah, mana dia yang ke select nih? Nggak ada yang ke select ya. Nih, kalau nggak kita klik kanan. Nah, bisa dia mana ya? Nah, ini ya, kita bisa pen ini ya. Mungkin kecil ya. Coba kita cari dulu. Nah, ini ya. Ini kecil-kecil ini apa nih ya? Nih ya. Oh, abu-abu. Abu-abu ya. Oh, dia abu-abu. Kita cari di sini abu-abu. Gimana abu-abunya? Coba tadi yang kecil-kecil ini kan ya ini ya. Eh, kan? Oh, ini dia bu. Tadi yang kecil itu ini apa ya? Ini ya ini. No land cover. Ini yang mana abu-abu? Oh, coba jangan yang satunya lagi. Coba yang ini lagi satu ya. Coba pen. Ini mana coba nih? Kan? Oh, ininya belum hidupin. Nah, ini ya. Nah, ini di sini dia. Coba kita matiin. Oh, ini gini ya. Yang mangrove ya. Berarti dia yang flooded ini ya, flooded vegetation ini ya. Ini ya di sini mangrove-nya ya. Oke. Nah, tinggal satu lagi yang ini ya. Ini abu-abu tuh yang mana deh ya? Di sekitar mana? Kita lihatnya harus gitu ya. Lagi kita lihat sentinelnya lagi ininya ya. Coba yang terakhir ini abu-abu. So, nah ini di sini ya. Coba di sini kita matiin. Nah, di sekitar sini ya. Di bawah warnanya oranye itu ya. Abu-abu coba kita cari di sini. Oranye mana tadi oranye? Nah, ini kan oranye nih. Di bawahnya ada abu-abu. Kemungkinan dia yang ini mungkin ya backgroundnya. Coba kita klik background. Nah, ini ya dia nih ya. Oke. Nah, ini dia ya. Ini kan abu-abu dia itu kan. Nah, abu-abu itu background ya. Oke, ini ya terakhir background. Nah, setelah udah semuanya,
Ini kita save edit. Nah, kemudian kita, oh ya, ini juga bisa kita hitung gitunya ya, apa namanya, luasnya ya. Mumpung sekalian, nanti kalian coba. Ini kalian bisa tambahin dulu luas. Nah, dia ngitungnya dalam meter persegi. Meter persegi. Kita pilih type-nya itu desimal. Nih, di foto dulu. Biar sekalian bisa kalian coba. Hmm. Nah, kemudian setelah kita udah buat, kita oke. Nah, untuk ngitungnya, kita blok dulu semuanya. Kemudian kita ini calculate ini, fill calculator. Yang kayak sempoa gambarnya. Nah, yang kayak sempoa nih. Jadi kalian udah bisa ngitung berapa sih luasnya. Nanti kan ada yang apa namanya? Yang kelompok apa namanya kelompok yang dapatin 2017 kira-kira berapa dia. Nah, nanti bisa di compare ya biar bisa lihat perubahannya. Nah, udah. Kemudian udah di blok semuanya. Ini udah di record kan ya? Udah ya. Udah. Oh, udah kan ya? Biar udah. Oke, kalian udah pilih semuanya gini caranya tadi ya, di blok gitu ya. Nah, gitu ya, di blok semuanya. Terus pilih yang sempoa ini. Nah, kalian buat di update existing field. Ini luas. Nah, kemudian ininya adalah area dalam isi dolar gini ya. Nih, ya, saya beda screen lagi. Ya, nanti kalau kalau rusak lagi recordnya ininya aja Kang. Gangguan lihat ya. Kemudian kita oke. Nah, ini keluar dia luasnya. Jadi yang paling banyak itu kan harusnya build area ya ini ya. 26, yang lainnya lebih kecil daripada itu. Oke, kita save. Kemudian kita matikan ini dia. Nah, oke. Kemudian untuk biar nggak semua ke select, kita deselect dulu. Ini yang gambarnya ini ya. Oke, habis itu udah jadi. Nah, ini sekarang udah. Nah, ini kan masih warnanya 1, 2, 3. Nah, untuk biar keluarnya keterangannya tata guna lahan. Nah, kita ulang lagi properties. Kemudian ini kita ganti value-nya jadi tata guna lahan. Nah, ini kan masih angka kan? Jadi kita classify ulang. Nah, ini yes ya. Ini saya print screen lagi. Habis di classify ya. Dipilih classify lagi. Habis itu yes. Nah, satu lagi yes ya. Ya, jadi masih bisa dicoba hari ini ya. Nah, udah yes. Ini kita save dulu ya nanti biar nggak lupa. Kita yes. Nah, baru dia keluar kayak gini. Nah, ini kalau kalian mau ganti warnanya boleh di sini ya. Oh, ini kalian bisa ganti. Tuh kalian pilih semuanya terus random color. Nah, boleh juga. So, oke. Nah, ini udah keluar dia. Ini udah ada sesuai sama keterangannya.
Nah, selanjutnya untuk buat petanya sama kayak kemarin ya. Ini kita save dulu. Ini kalian seperti kemarin ya. Nah, ini karena dia pemanjang, kita pakai aja dia yang portrait ya. Pick layoutnya mana ya? Nah, kita new aja ya. Tata guna. Oke, ini ya kayak kemarin sama aja ini. Kita coba bisa nggak ini ganti dia. Back setupnya kita ganti dulu. Ini 4. Nah, jadi sebelum kita masuk. Oh, nggak bisa dia ya. Coba di. Nah, oh nggak bisa dia ya. Kayak tadi sebelumnya harusnya ya, kayak kemarin ya. Oke ya, jadi sama aja kayak kemarin. Ini kita tambahin dulu petanya. Ini kita tambahin petanya. Nah, ini kita bisa zoom ya. Bukan ini dia. Nah, di sini aja kita scale ya. Nih kita scale misalnya jadi ini 100.000. Jadi lebih gede 80.000. Hmm. Nah, udah pas ya. Nah, ini untuk yang lainnya mungkin kan kalian udah kemarin ya. Yang bisa ditambah-tambahin ya. Ada gridnya. Nah, ini ya kalian bisa tambahin nanti ini. Nah, kemudian ada bordernya ya. Ini sama lah kayak kemarin. Hmm, nah, itu merengnya. Ih, ya misalnya frame-nya ini. Nah, nanti tambahin grid kan kayak kemarin ya. Kemudian untuk nampilin keterangannya, nah sama juga kayak kemarin. Nah, kita add legend ini. Nah, ini anggaplah di sini. Nah, ini banyak kali dia ya. Nah, ini kita pilih dulu legendanya. Nah, ini kita hapus-hapus ya yang mana yang nggak mau dipakai di sini di itemnya ini. Kita matiin dulu auto update-nya. Nah, kita kan mau pakai yang ini aja. Nah, ini kita kan nggak pakai. Nah, kita hapus. Ini kita hapus. Nah, sisa ini ya. Ini kan nggak ada keterangannya, kita hapus aja. Nah,
Ini warnanya sama ya. Ya beda lah. Ini juga nggak perlu lah, yang kita perlukan ininya. Nah ini di sini ininya kita ganti ya. Ini kita ganti di data. Nah, nah, oke. Dah, dah deh ini udah jadi. Ini kalau ngelock ya, kalau ini nggak di lock. Oke. Ini kemudian kalau ini kita mau gedein. Kalau gedein ini ini bisa gini juga ya. Kalau tulisannya habis itu gini ya boleh, kalian bisa ganti. Terus ini fontnya kalian bisa ganti-ganti. Terus ukurannya, mana ukurannya ya? Ya ukurannya di sini kayaknya. Mana ya ya? Ini kayaknya deh. Nah ini ya. Ini ukurannya kalau kalian mau ganti misalnya tambah gede gitu jadi 40 gitu. Nah ini ya. Ya jadi ini ya untuk tata guna lahannya. Ini yang biru. Atau kalian bisa ganti sesuai sama di sentinelnya gitu misalnya. Ini sentinelnya kan background tadi kan abu-abu ya, abu-abu kita ganti aja dia abu-abu. Nah, abu-abu. Terus buat area kan tadi kan merah. Terus crop nih tadi warnanya oranye. Oranye tua ya. Terus flooded nih abu-abu kayaknya, abu-abu hijau ini. Rangeland orange muda. Trees hijau tua ya. Water biru. Nah, ini udah ya. Udah mirip sama yang sentinelnya. Nah, untuk ubah di sini, ini kita tinggal refresh. Nah, ini karena kita tadi gak, tidak tekan auto update ini, jadinya dia nggak mau berubah ya. Nah, ini kita update dulu ya, habis itu ulang lagi. Nah, ini hapus, ini hapus, ini hapus. Nah, nah, ini nanti ini kita ganti jadi tata guna lahan. Oke, itu ya. Ini udah sesuai sama sentinelnya tadi. Sebenarnya bisa juga kita tambahin tabel ya. Ini ya di sini. Kita mau liatin berapa luasannya ya. Nah ini layernya kita ganti yang di soft. Nah ini ya. Jadi bisa ditambahin juga misalnya luasnya berapa gitu ya. Nah ini kan dia agak banyak nih angkanya kan susah untuk dibaca ya. Ini kita bisa ganti dulu di sini. Di sini kita klik kanan, kemudian open atribut tabelnya ini. Nah, ini kita follow ini dulu. Kita edit dulu ya. Nah, di sini yang sempoa itu. Nah, ini terus.
Itu saya kirim di grup ya. Kita bisa round namanya. Round. Jadi kita round itu artinya kita bulatkan dia dengan dua di belakang koma. Nah, karena kita apa namanya? Mau yang apa namanya? Yang lebih mudah dibaca, kita ganti jadi luas kilometer. Ini dalam kilometer persegi ya. Jadi pertama kan meter persegi, jadi naik 3, jadi kita bagi 1 juta. Nah, kita buat yang baru aja ya di sini. Ininya kita pakai desimal. Nah, presisi. Nah, 2 ya. Nah, ini jadinya udah lebih mudah dibaca misalnya. Oh, ini kurang lebih 1 kilometer persegi, ini 0,1 gitu ya. Hmm, shift, matiin, deselect. Nah, nah, ini misalnya kita nggak mau nanti pakai, nah jadi nggak usah diliatin boleh. Nah, ini kita update dulu. Nah, ini hapus aja dulu ya. Kita masukin dulu ulang. Nah, ini kita masukin datanya. Di layarnya ini kita ganti. Ini yang biar nggak lupa. Ini di foto aja dulu. Nah, ini kita ganti di solve. Nah, ini udah keluar dia ya. Ini kita bisa... kok mau dia? Hmm, nah ini. Ini kita nggak usah isiin aja ya. Kita hapus ya. Karena biar nggak merusak pemandangan. Nah, ini ya. Jadi udah ada, saya DN ini juga nggak penting, kita bisa hapus juga di atribut sini. DN ini kita hapus di fit ya, fit apa? Di DN-nya ya. Ini DN nggak penting, kita hapus. Nih, hapus dulu. Oke. Nah, jadi nanti bisa kelihatan, oh ini luasnya segini. Terus habis itu nilainya berapa. Tapi ini kok jelek ya dia. Tapi mungkin kalian bisa cari ya, yang bisa nah ini ada header, nih nggak ada header, converse. Bisa backgroundnya, oh bisa gitu ya. Hmm, bisa itu ya biar tambah kelihatan. Tapi ini nggak kelihatan sih. Hmm, ini mungkin, nah itu ya. Kalau kalian mau isiin background ya, apa. Nah ini bisa kalian explore juga ya, misalnya nih apa yang kalian mau tambahin coba. Ini bisa dicoba-coba ya, appearance, ini grid, color. Ini coba misalnya kita gedein gimana jadinya. Nah ini ya. Bisa jadi kayak begitu ya. Ini bisa kita kurangin. Nah, pinter-pinter kalian aja lah biar bagus kelihatannya. Nih, misalnya tulisannya mau diganti. Nah, itu di bagian atas aja dia. Nah, itu ya. Ya, gitulah. Boleh diganti-ganti ya. Kan itu untuk caranya. Kira-kira masih bingung apa gimana? Ada nggak yang Izin masih... bertanya, Bu. Ya, Saya kan udah bikin peta ya, Bu. Terus ya udah jadi juga perlu gak saya masukin lagi tentang luasnya nih, Bu? oh boleh kalau gitu. Kan tinggal tambahin Boleh. gitu aja tadi. Bisa Kayaknya saya lupa nge-save gini ya, no. Nge-save layer layernya. sementaranya. Heeh.
Oh ya udah deh biarin nggak apa. Oke, makasih banyak Bu Tapi ya. kalau 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 nggak kan gampang juga itu, tinggal klasifikasi ini dikit soalnya kan. Ada berapa tuh? Coba 4, 6, 7. Ya, tapi kalau emang nggak bisa ya apa? Tapi kalau bisa sih lebih bagus ada luasnya, sekalian belajar ya. Lumayan nanti kalian bisa untuk pemetaan ya, luasnya berapa gitu. Oke itu ya. Kira-kira ada nggak lagi yang lain, masih ada yang bingung apa udah ngerti apa gimana? Saya udah kasih belum link untuk pengumpulan tugasnya? Belum Bu. Belum. Bu, Belum ya? saya mau nanya, Bu. Ya. Cara nge-save yang benar itu gimana, Bu? Kok layer saya hilang kok di save, Bu? Nah kalau misalnya tadi nggak bisa di save apa namanya di save waktu analisis, kalian bisa pas sudah selesai ini bisa klik kanan ini, kemudian export, save feature. Nah ini semua save aja dulu semuanya. Ini formatnya save file aja pakai. Karena vektor misalnya ini tata guna lahan, klasifikasi apa gitu ya. Terus di mana kalian simpan nih bisa diklik di sini. Nah, nih. Di mana kalian simpan nih misalnya. Biasanya harus di satu folder ya biar nanti kayak kemarin itu dasnya biar nih biar pas pas. Nah, nah ini aja sih pastiin tempatnya sama koordinatnya. Itu aja paling. Jadi semuanya di save dulu. Yang ini semua di shift karena kalau di ini QGIS ini masalah itu dah, kalau nggak di shift yang di tadi itu pasti nanti ketika ditutup dia. Bu, berarti satu persatu layernya di save, jadi satu folder, baru kita save as biasa, Bu. Ya jadi mendingan kalau saya sih, tapi kalau misalnya nggak mau dikirim, nggak apa-apa sih ngawur naruhnya, tapi kalau misalnya nanti mau dikirim atau dipakai kerja sama orang lain gitu, nah itu harus pakaiin di folder karena biar nanti gampang nge-zipnya itu, zipnya tuh, biar nggak kayak saya kemarin tuh agak susah kalian untuk download kemudian make lagi gitu. Kalau bagusnya sih dipakein di folder-folder gitu. Karena dia nanti banyak filenya nggak cuma satu gitu. Kayak ini misalnya tadi, nah jadi ada banyak dia ini, satu file yang kita simpan tuh dia membawa semuanya ini. Jadi kalau kita kurang eh, apa namanya kurang ngopinya nggak bisa kebuka kayak kemarin kalian itu. Itu sih paling. Kira-kira ada nggak lagi pertanyaan dulu? Apa udah? Apa masih bingung? Apa gimana? Oh, untuk skala garis yang kayak kemarin tuh masih sama berarti Bu ya. Datum yang si proyeksi yang kayak gitu tuh. Yang apanya? Gridnya nih? Ya di atasnya itu kan isi di setelah judul di bawah judulnya tuh. Yang tugas sebelumnya Oh, kan isi skalanya kayak ya, skala garis. skala skala garis sama skala angka itu ya. Boleh. Nah, Ya kayak kemarin lah pokoknya layoutnya kalian bikin yang kayak kemarin yang lengkap gitu. apa sih Bu? Oke, ada lagi nggak? Oh, nggak mungkin coba kalian bikin dulu karena kan hari ini terakhir ya saya gitu ya saya kasih belum bikin ininya ya.
Hmm, oke. Hmm, besok ya. Nah, karena masih malam ini, kalian bisa buat dulu sampai besok. Kita besok lagi kuliah ya. Oke, gimana nih? Baik, Udah ya. Bu. Besok jam berapa, Bu? Ya, seperti biasa aja. Jam 12 malam, Bu, ya. Ah, ini deh. Pengumpulannya maksudnya, Bu. Oh, sebelum kuliah aja lah. Kan masih banyak tuh waktunya. Besok saya. Nggak bisa dinego, Bu, setelah kuliah, Bu. Ah, ini kalian bikin aja klik 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 klik. Tadi saya 1 jam, nggak sampai 1 jam klik 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 udah jadi itu. Klik klik Takutnya klik. nggak nemu-nemu, Bu. Kayak di kelas tuh kan banyak yang rempong-rempong, Bu. Ini saya kirim aja yang tadi apa namanya warna gininya tuh wordnya. Ya dicoba aja ya. Oke, Bu. Oke, kira-kira ada nggak lagi? Kalau nggak silakan bikin dulu kan biar nggak habis waktunya untuk kuliah. Coba dibikin dulu sampai besok. Atau kalau misalnya nanti ada permasalahan, silakan tanya di grup ya. Ya sebelum jam 10 biasanya saya udah tidur. Ya, coba aja dulu dibikin layoutnya sama kayak kemarin yang lengkap itu. Tambahin tabel aja sama legiannya. Yang beda paling yang lain sama kayak kemarin untuk layoutnya. Oke, ada pertanyaan nggak dulu? Nanti ini kita asumsikan udah kuliah lagi sekali ya. Jadi minggu depan kita cari kuliah pengganti lagi sekali. Biar cukup 16 kali ya. Jumatnya apa Sabtunya kalian bisa minggu depan. Nanti kita vote aja ya. Sekarang aja deh saya buat. Karena Jumat Sabtu minggu depan ada kuliah nggak? Ada nggak? Jumat malam kita ada ASST, Bu. Sabtu? Kamu mau kuliah Sabtu nggak? Biar cukup aja. Jadi hari Seninnya gitu apa namanya UAS. Nanti UAS-nya kita project aja ya. Nggak mau nggak? Biar nggak gitu juga kita nggak pernah ada teorinya. Buat gini aja ya, peta gitu aja ya tugas UAS-nya. Gimana? Bu, nanti kalau buat project tuh, buat peta tuh ada instruksinya nggak, Bu? Ada Kita nanti yang buat. ada. Nanti kuliah terakhir saya kasih tahu. Oke, baik, Bu. Nah, Mau, Bu, gitu aja mau, ya. Bu. Ya gitu aja ya. Jadi kita UAS-nya gitu aja ya. Oke, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan dulu ya. Ada nggak belum lagi? Biar kalian punya waktu untuk bikin tugasnya ini masih bisa sampai sejam kan tadi. Nggak nyampe sejam tuh jadi udah. Ada nggak lagi? Nggak ada, Bu. Mungkin videonya aja bisa dikirim nanti biar lebih jelas. Oke. Sama tadi ya yang saya screenshot ya. Kalau nggak ada ya kita cukupkan aja dulu ya. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih.